Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Anissa Suwandi dengan NIM 431220102090. Saya akan mengerjakan tugas besar 2 dari mata kuliah kewarganegaraan dan saya akan mempresentasikan materi bab 9 yaitu tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak lahir dan merupakan pemberian dari Tuhan. Dasar-dasar hak asasi manusia awalnya tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat dan tercantum dalam Undang-Undang 1945 Republik Indonesia seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1. Sedangkan hak asasi manusia menurut Tilar 2001 adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat layak sebagai manusia. Adapun pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Contoh hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, dan hak untuk mendapatkan pekerjaan. Sejarah terbentuknya hak asasi manusia yaitu masalah hak asasi manusia menurut para sarjana yang melakukan penelitian pemikiran barat tentang negara dan hukum berpendapat bahwa secara berturut tonggak-tonggak pemikiran dan pengaturan hak asasi manusia dari Magna Carta atau Piagam Agung 1945 yaitu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada bangsawan bawahannya atas tuntunan mereka. Kedua adalah Bill of Rights atau Undang-Undang Hak 1969, suatu undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris setelah dalam tahun 1688 melakukan revolusi tak berdarah dan berhasil melakukan perlawanan terhadap Raja James II. Konsep hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yaitu hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia terdiri dari hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri dan hak memperoleh keadilan, serta hak atas kebebasan pribadi. Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, mengeluarkan pendapat di muka umum, tidak boleh diperbudak, memilih keluarga negaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak dan berpindah dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia. Yang keenam itu ada hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, serta hak wanita dan hak anak. Pernyataan umum tentang hak asasi manusia pasal 2 yaitu setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalam pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Pasal 3 itu setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan, dan keselamatan individu. Pasal 4 yaitu tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan. Perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang. Pasal 5 yaitu tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya. Pasal 6 yaitu setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada. Pasal 7 yaitu semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Pasal 8 yaitu setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten
untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar atau hukum. Pasal 9 yaitu tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang dengan sewenang-wenang. Pasal 10 yaitu setiap orang dalam persamaan yang penuh berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntunan pidana yang dijatuhkan kepadanya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.